Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pintar dimanapun Anda berada? Kali ini saya akan menemani kegiatan kalian yang sedang stay at home, work at home, dan juga learn at home. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu teknologi yang mungkin untuk kalian sudah tidak asing lagi, yaitu augmented reality atau biasa disebut dengan AR. Nah, apa sebenarnya augmented reality atau AR itu? Mungkin kalian sering ketukar-tukar dengan istilah VR atau virtual reality ya. Sekarang banyak sekali kacamata VR atau VR box gitu kan dijual. Nah, sebenarnya augmented reality itu apa? Mengutip salah satu pengertian dari artikel jurnal internasional yang berjudul Beyond Pokemon, augmented reality is a universal design for learning tool. Di sini dijelaskan bahwa ya di sini ada gambarnya. AR platforms and applications display digital information on live view of the real physical world, whereas virtual reality or VR is a completely artificial digital environment as shown in the mixed reality continuum shown in figure 1. Nah, di sini ada gambar dari Milgram and Kisinos mixed reality continuum bahwa di sini merupakan mixed reality. Semakin ke kiri ini ada real environment atau lingkungan nyata gitu ya. Sedangkan ke kanan itu adalah virtual environment atau lingkungan virtual, lingkungan digital gitu. Nah, augmented reality ini sebenarnya merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan antara dunia virtual dengan dunia nyata. Kalau augmented reality itu lebih ke arah real atau nyata, sementara virtual reality itu berarti lebih ke arah virtual. Jadi dia real tapi di dunia virtual atau digital gitu. Sementara untuk augmented reality dia digital tapi dunia nyata. Bingung kan? Oke, nanti kalau kita bingung angkat tangan bersama-sama, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, augmented reality ini sebenarnya sudah banyak sekali dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Di bidang pendidikan sudah ada, contohnya sekarang sudah banyak bermunculan buku-buku mengenai pembelajaran yang isinya adalah gambar-gambar 2 dimensi yang ketika di-scan menggunakan aplikasi AR, maka bisa memunculkan gambar-gambar berbentuk 3D atau bahkan video gitu ya. Kemudian di bidang kedokteran, nah ini sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa kedokteran yang ingin mengetahui atau ingin mempelajari seluruh organ dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Jadi sangat jelas sekali. Kemudian di bidang ekonomi atau bisnis digital, sekarang e-commerce bahkan ya, sobat pintar semua, e-commerce itu sekarang sudah memanfaatkan teknologi AR ini untuk menampilkan produk-produk mereka berbasis digital. Jadi bukan lagi di 2 dimensi saja, tapi mereka akan menampilkan katalognya ini dalam bentuk buku, biasanya 2 dimensi. Kemudian ketika di-scan akan memunculkan model-model 3D dari produk-produk mereka. Jadi besok-besok itu pasar atau swalayan, supermarket itu tidak perlu lagi menampilkan produk-produk mereka gitu ya di rak-rak pajangan, itu tidak perlu atau tidak perlu di display gitu lah istilahnya. Karena apa? Dengan gadget kita mereka sudah bisa melihat bagaimana bentuk 3D dari produk yang coba dipasarkan ini. Kemudian di bidang desain interior, arsitektur, saya yakin ini sudah sangat terkenal sekali ya, model 3D yang kemudian digunakan oleh para desainer interior untuk mempermudah para konsumen mereka mengetahui kira-kira bagaimana bentuk 3D nanti dari interior mereka yang sudah didesain. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini saya akan memberikan salah satu tutorial bagaimana caranya membuat augmented reality kalian dengan menggunakan Android. Kalau biasanya augmented reality ini di-develop atau dikembangkan menggunakan aplikasi yang membutuhkan kompatibilitas yang cukup tinggi dan biasanya menggunakan laptop atau PC gitu ya, RAM-nya aja tinggi. Biasanya menggunakan
aplikasi yang disebut dengan Unity. Ya, Unity ini salah satu aplikasi yang sangat terkenal biasanya dalam membuat game-game augmented reality atau game 3D gitu. Contohnya mungkin kalian kenal PUBG, atau juga ada yang dulu sempat ngetren tentu saja adalah Pokemon Go. Nah, kemudian untuk membangun model 3D-nya biasanya digunakan ada pemodelan Maya 3D, atau juga 3D Xmesh, ada juga Blender gitu ya kalau saya tidak salah ingat, dan masih banyak sekali. Ada kalau di dunia teknik, anak-anak teknik kenal dengan yang namanya AutoCAD gitu kan. Nah, kalau di sini yang ingin saya perkenalkan, karena kita menggunakan Android, maka tentu saja ini sangat ringan dan mudah untuk digunakan. Aplikasinya yaitu Unite AR. Nah, untuk pembahasan Unite AR selanjutnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya menggunakan video yang akan saya upload mungkin nanti atau besok lah ya. Baik, kalau begitu kita akhiri video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Dadah!